Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan ceramah yang berjudul Penyebab Dosa Kecil Menjadi Besar. Sebagai makhluk Allah, kita tidak luput dari dosa, maksiat, dan kesalahan. Di antara makhluknya yang tidak pernah luput tersebut akan disebut baik jika mereka bersegera bertaubat. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak Adam pernah berbuat dosa dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang segera bertaubat. Kebiasaan kita adalah menganggap enteng dosa kecil seperti ghibah, bohong, atau mengadu domba. Dalam pandangan Rasulullah SAW, menganggap enteng dosa kecil adalah sebuah respon atau perilaku yang tidak baik. Bahkan akan menjadi dosa besar yang awalnya kita anggap itu dosa kecil. Pertama, jika dilakukannya terus-menerus. Pada surat Al-Imran ayat 135 dijelaskan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Ibnu Qayyim mengatakan, dosa besar yang hanya dilakukan sekali, lebih diharapkan pengampunannya daripada dosa kecil yang dilakukannya terus-menerus. Kedua, jika seorang hamba meremehkannya. Setiap kali seorang hamba menganggap besar sebuah dosa, niscaya akan besar di sisi Allah. Dan setiap kali ia menganggap remeh sebuah dosa, niscaya akan menjadi kecil di sisinya. Abdullah bin Mas'ud berkata, seorang mukmin memandang dosanya bagaikan gunung yang akan menimpa dirinya, sedangkan seorang pendosa menganggap dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, cukup diusir dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata, jangan kamu memandang kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa itu. Ketiga, jika dilakukan dengan bangga atau minta dipuji, seperti seorang yang mengatakan, lihat bagaimana hebatnya aku mempermalukan dia di depan umum. Atau seperti ucapan seorang pedagang, lihat bagaimana aku bisa menipu pembeli itu. Keempat, jika seorang melakukan dosa tanpa diketahui orang lain, lalu ia menceritakannya dengan bangga kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku selamat kecuali orang-orang yang terang-terangan berlaku dosa. Dan di antara perbuatan terang-terangan melakukan dosa ialah jika seseorang berdosa di malam hari, sementara Allah telah menutupi aibnya, namun di pagi hari ia merobek tirai penutup itu sambil berkata, hai fulan, semalam aku melakukan ini, semalam aku melakukan itu. Kelima, jika yang melakukannya seorang alim yang menjadi panutan, karena apa yang ia lakukan dicontoh oleh orang lain. Ketika ia melakukan dosa, maka ia juga mendapatkan dosa orang yang mencontohnya. Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa memberi contoh keburukan dalam Islam, maka baginya dosa perbuatan itu dan juga dosa orang yang mencontohnya. Setelah itu, tanpa dikurangi sedikit pun dosa dari pelakunya. Dari kelima dosa tadi, sungguh jika itu pun terjadi, tetap akan dipandang baik jika mereka bersegera bertaubat, menyudahi semua perbuatan zalimnya dan bersumpah untuk tidak mengulanginya lagi. Wallahu a'lam. Sekian yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.